Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Ruina dengan NIM 140119437 dari kelas MB 4209 mata kuliah Ekonomi Digital. Di sini saya akan membahas mengenai Digital Transformation Life After Pandemic. Nah, sebelum kita ke pembahasan awal kita harus tahu dulu nih pengertian dari pembahasan utama kita yaitu digital transformation. Sebenarnya digital transformation itu apa sih? Dapat dilihat di layar ya. Digital transformation atau transformasi digital merupakan perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Digital transformation diartikan sebagai penggunaan teknologi untuk mengubah proses bisnis yang sudah ada sebelumnya maupun untuk menciptakan model bisnis yang baru dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital yang dirancang agar dapat melakukan perubahan yang memberikan harapan dapat menambah nilai value bagi para konsumen maupun produsen dalam melakukan bisnisnya agar menjadi lebih efektif dan juga lebih efisien. Lah, bukannya teknologi itu memang udah ada sejak dulu ya? Jawabannya memang teknologi itu sudah ada sejak dulu, tapi seiring dengan perkembangannya zaman, teknologi itu terus membawa perubahan-perubahan baru hingga muncullah konsep teknologi digital transformation, di mana pada konsep ini, model bisnis yang sudah ada dengan menggunakan cara-cara yang tradisional dapat kita ubah dengan cara yang lebih modern, yaitu memasukkan unsur teknologi sebagai salah satu aspek penting dalam pengembangan bisnis kita. Dengan harapan yang tadi udah kita jelaskan, yaitu untuk memberikan value bagi konsumen itu sendiri maupun untuk produsennya, agar proses bisnis yang terjadi antara konsumen dan juga produsen ini dapat berjalan lebih efektif dan juga lebih efisien. Nah, next slide-nya ini mengapa digital transformation itu penting. Setiap melakukan perubahan apapun itu pasti memiliki dampak tersendiri. Baik itu dampak yang negatif maupun dampak yang positif. Sama halnya pada digital transformation. Pasti memiliki dampak negatif ataupun dampak positifnya. Nah, di sini apa sih dampak positif yang diberikan oleh digital transformation itu sendiri? Dampak positif yang diberikannya itu salah satunya dengan adanya transformasi digital yang terus melakukan perubahan menuju nilai tambah yang lebih efektif dan juga efisien, perusahaan mampu meningkatkan kinerjanya baik secara individual maupun keseluruhan dengan mengubah cara bisnis yang telah mereka lakukan yang sebelumnya mungkin menggunakan cara yang tradisional, mengubahnya menjadi cara yang lebih modern dengan memasukkan teknologi sebagai salah satu aspek penting dalam pengembangan bisnisnya ini. Sehingga dapat kita baca juga di layar, efisiensi kerja ini menjadi harga yang mahal untuk setiap perusahaan agar dapat mengoptimalkan pendapatan yang akan mereka terima nantinya. Nah, ini masuk ke pembahasan utama kita yaitu Digital Transformation Life After Pandemic. Seperti yang udah kita lewati beberapa tahun ini, sejak adanya kemunculan virus corona yang mengharuskan kita untuk berada di rumah aja, apalagi saat puncaknya yang waktu itu ada PPKM, ada PSBB, itu kan memaksa kita untuk berada di rumah aja. Nah, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang membatasi pergerakan masyarakatnya untuk keluar rumah. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan eh, peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan baru yang telah dibuat oleh pemerintah sedemikian rupa dalam upaya untuk mengurangi segala kegiatan yang dapat menyebabkan interaksi sosial secara langsung. Baik itu di bidang pendidikan, seperti bidang pendidikan kita melakukan pembelajaran secara online, bukan hanya di bidang pendidikan, bahkan dunia bisnis maupun dunia perkantoran pun melakukan segala aktivitas kegiatannya itu di rumah. Tapi segalanya itu harus tetap berjalan. Oleh karena itu, kita tuh harus memutar otak bagaimana caranya semuanya itu dapat berjalan walaupun kita di rumah aja. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan
banyak para pembisnis ini tuh gulung tikar akibat adanya kebijakan baru yang bermunculan ini. Tetapi banyak juga para pebisnis baru yang bermunculan, yang justru mereka tuh semakin sukses. Kenapa mereka bisa sukses di tengah pandemi? Karena mereka memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini itu untuk salah satu aspek pentingnya dia nih dalam mengembangkan bisnisnya dia. Sehingga sampai saat ini tuh banyak sekali e-commerce baru yang bermunculan dan memberikan keuntungan baik untuk produsen maupun untuk konsumen itu sendiri. Nah, saya di sini ingin membahas salah satu aplikasi yang lagi tren-tren banget, yaitu TikTok. Apakah TikTok ini baru muncul setelah pandemi? Tidak, jawabannya TikTok ini sudah ada dari sebelum adanya pandemik. Tapi sebelum adanya pandemik ini, kita tuh punya perspektif yang berbeda sama yang saat ini. Dulu kita mungkin berpikir, gue nggak mau nih punya aplikasi TikTok, kayak aplikasi TikTok alay, joget-joget, dan yang lainnya. Kayak gitu kan. Tapi sekarang bisa dilihat, sejak pandemi ini datang, orang-orang yang punya perspektif seperti dulu yang malu untuk mendownload aplikasi TikTok, kini tuh banyak dari mereka yang menginstal aplikasi tersebut. Kenapa? Karena aplikasi TikTok sendiri memberikan sesuatu hal yang dapat menghibur kita, apalagi waktu kita berada di rumah aja. Waktu itu ya. Sehingga aplikasi ini tuh dapat mengisi waktu luang kita. Bisa dilihat nih, saat ini itu tuh masyarakat lebih senang menggunakan sosial media. Dari kita semua pasti memiliki at least satu sosial media yang sering kita gunain, baik itu untuk bersosialisasi sama teman atau sama sahabat, baik itu untuk melihat tren-tren baru, untuk mendapatkan berita-berita hangat yang baru terjadi, maupun untuk mengambil keuntungan dengan cara melakukan bisnis, memasarkan bisnis kita, dan lain sebagainya. Seperti contoh TikTok ini tuh dia terus melakukan update-updatean terbaru, terus melakukan perubahan-perubahan mulai dari tren yang diberikan, terus juga lagu-lagu yang semakin fresh, terus efek-efek dan juga filter yang semakin banyak dan lucu. Bahkan karena sekarang ini banyak banget masyarakat yang menggunakan TikTok, TikTok sendiri mengeluarkan fitur TikTok Shop. Nah, apa sih fitur TikTok Shop ini? Di mana fitur TikTok Shop ini, masyarakat dapat memasarkan produknya melalui live pada aplikasi TikTok. Lalu kita tuh dapat memasukkan produk kita, mulai dari gambar produk, harga, penjelasan produk secara jelas. Ketika masyarakat melihat live kita, dia ingin membeli produk yang telah dia lihat, dia bisa memencet tombol keranjang yang ada di kiri bawah. Setelah dia memencet tombol keranjang, muncullah pilihan-pilihan barang dengan variasi-variasi harga yang berbeda. Ketika kita sudah mendapatkan, oh saya mau beli, contoh saya ingin membeli baju ini, saya pencet baju itu, pencet tombol buy, lalu kita tinggal melakukan pengisian data pengiriman dan menyelesaikan proses pembayaran sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan, sesuai dengan harga produknya, sampai pada akhirnya masuklah ke proses pengiriman. TikTok ini juga memberikan keamanan di mana TikTok memastikan bahwa produk yang telah kita bayarkan ini akan sampai ke rumah kita dengan selamat dan baik. Seperti itu. Nah, semenjak pandemik ini datang, banyak hal-hal baru yang bermunculan, yang merubah kebiasaan masyarakat, khususnya ini saya sendiri. Saya sendiri saat ini tuh lebih menyukai untuk berbelanja melalui online, menggunakan sosial media. Kenapa? Ketika saya membuka sosial media, muncul iklan produk. Dengan penasarannya saya pencet, lalu saya tergiur untuk membeli. Maka dari itu saya lebih tertarik untuk berbelanja secara online. Kenapa juga? Karena menurut saya lebih efektif dan juga lebih efisien. Saya tinggal mencari nama produk yang ingin saya beli, lalu muncul dengan pilihan produk, pilihan toko, dengan pilihan harga yang beragam, dan tentunya dengan pilihan promo-promo yang menarik. Oleh karena itu nih, karena semakin berkembangnya teknologi seperti ini,
kita tuh harus melek sama tren-tren baru yang muncul. Khususnya ini untuk tren digital ini sendiri. Karena teknologi saat ini tuh benar-benar terus mengeluarkan inovasi-inovasi baru. Ketika kita bisa memanfaatkan inovasi tren teknologi ini tuh, kita bisa mengambil keuntungan untuk diri kita sendiri. Sehingga, eh, maka dari itu kita tuh dilarang banget untuk yang namanya tuh merem sama teknologi. Kita tuh harus melek sama perkembangan teknologi agar itu untuk memberikan keuntungan tersendiri untuk kita. Mungkin penjelasan pembahasan saya kali ini tuh sekian. Jika ada kesalahan kata saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan saya di sini. Semoga ilmu yang dapat kita berbagi bersama ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.